Ibu saudara, shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali beribadah di tempat ini. Sebelum itu kita mau mulai di dalam doa. Saya undang hambanya Bapak Julius untuk kita dalam doa. Saya undang kita bangkit berdiri, silakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam waktu seminggu sepekan ini Tuhan, di mana Engkau menyertai dalam seluruh aspek kehidupan kami dan memberkati kami semua dalam keadaan sehat. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan pada waktu hari Sabat Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan, ingin bertemu kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan di dalam kehidupan kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi hati kami ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, WL-Mu Tuhan, singer-Mu Tuhan, imam musik-Mu semua Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi dengan penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan tercurah pada kami semua Tuhan Yesus, sehingga dengan api-Mu Tuhan tercurah buat kami, sehingga hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan Kau Tuhan di rumah ibadah-Mu ya Bapa, sehingga kami memuji menyembah-Mu Tuhan dengan sorak-sorak Tuhan bersama dengan malaikat-malaikat-Mu ya Bapa. Urapi kami ya Tuhan, urapi juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hikmat, kuasa, pewahyuan Tuhan melimpah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan membukakan Tuhan, menyidapkan dengan firman-Mu Tuhan, Kau berikan kepada setiap kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami makan dengan firman-Mu Tuhan Yesus boleh Kau mengoreksi Tuhan dengan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus diubahkan, sehingga kami Tuhan membawa pulang dengan sorak-sorai Tuhan dengan mujizat firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk kembali sidang kami beserta ketiga wakil kami Tuhan. Pakai Tuhan untuk kembali sidang kami Tuhan, untuk Pastor Niko Tuhan Yesus, berikan kepekaan pertajam rohnya Tuhan Yesus. Engkau berikan Tuhan dengan visi misi lebih lagi Tuhan. Kau memakai hamba-Mu Tuhan sebagai messenger api Pentakos yang ketiga nih Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus untuk lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan Tuhan misi Tuhan, visi yang Kau berikan dengan api Pentakostal boleh mengerti Tuhan makna yang Kau berikan Tuhan untuk atas gereja-Mu Tuhan, yang di lokal maupun Tuhan di luar negeri ya Bapak. Mari Tuhan urapi Tuhan, satukan ketiga wakil kami Tuhan supaya menopang atas kebajikan kami dengan keunitian, persatuan hati Tuhan Yesus, untuk memenangkan Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan atas pengembalaan GBK Groto Tuhan, atas Engkau berikan anugerah-Mu ya Bapak, dengan penuaian yang beribu-ribu laksa pasti tergenapi ya Bapak. Mari urapi Tuhan hamba-Mu seluruh atas ketiga wakil kami. Urapi juga Tuhan untuk buat Pastor Cikampat Tuhan, Pastor William, Pastor Ibu Gembala Tuhan, berkati Tuhan ini Cikampat ya Bapak, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengirimkan setiap jiwa-jiwa Tuhan, apa yang diinginkan untuk Pastor William Tuhan Yesus, untuk di dalam pengembalaan Cikampat Tuhan, untuk di dalam Tuhan cabang-cabang Tuhan, untuk memenuhi setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus. 10.000 jiwa pasti digenapi Tuhan, boleh mengembang ke kanan ke kiri Tuhan Yesus, di seluruh cabang-cabang yang ada ya Bapak akan bertambah-tambah Tuhan, bertumbuh Tuhan atas dalam pengembalaan Cikampat ya Bapak. Berkati Tuhan untuk gembala, untuk Pastor William dan seluruh pengerjaannya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk gembala kami kasih Tuhan buat Pastor Hengki, gembala kami Tuhan. Kau pakai juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus untuk membawa gereja-Mu Tuhan, sebagai leadership kami Tuhan, pimpinan GGB pada mangat Tuhan. Urapi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan untuk menjalankan amanat Tuhan yang Kau berikan Tuhan di dalam pengembalaan setiap jiwa-jiwa Tuhan, boleh digenapi juga Tuhan dengan visi kami untuk 5.000 jiwa ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melaksanakan Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus
mana kau telah melihat Tuhan setiap bangku-bangku kosong hari ini Tuhan, kau mengirimkan lebih lagi Tuhan jiwa-jiwa Tuhan boleh hadir untuk beribadah kepada di gereja GBI pada bang hari Bapak. Berkati ya Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami, memberkati segala pekerjaan, usaha Tuhan, memberkati setiap anak-anaknya Tuhan Yesus yang bekerja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati yang menyertai di dalam seluruh aspek kehidupannya Bapak. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, terus Tuhan, kau pimpin bangsa kami dengan api dan awan-Mu Tuhan untuk membawa bangsa kami Tuhan untuk menuju Tuhan kesuksesan Tuhan, untuk menuju bangsa kami Tuhan Yesus Indonesia maju, unggul, keemasan yang kau berikan ya Bapak, karena kasih-Mu sudah ada Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan sudah ada Tuhan atas bangsa kami ya Bapak. Berkati dengan damai selam Tuhan, sukacita-Mu terlimpah Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kau berkati presiden yang kau berikan Tuhan, di mana akan landing Tuhan Yesus berakhir Tuhan di bulan Oktober Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan, berikan simbol negarawan Pak Jokowi Tuhan Yesus, makhluk seluruh menteri-menteri kabinet di bawah pemerintahan Jokowi Bapak. Tuhan memberkati sebagai negara yang terbaik buat di negeri kami maupun di negeri luar bangsa kami ya Bapak. Berkati ya Bapak, berkati juga Tuhan kepemimpinan yang akan baru Tuhan, masa transisi Tuhan, untuk masa akhirnya Tuhan, untuk maju ke depan Tuhan. Prabowo Gibran, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Engkau yang memimpin Tuhan, presiden yang baru Tuhan. Kami hanya minta hikmat yang takut akan Kau Tuhan, hikmat yang berintegritas Tuhan untuk membawa kepemimpinan bangsa kami untuk ke depan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Indonesia maju, Indonesia penuh berkat yang dari Kau, Indonesia penuh damai sejahtera, sukacita yang Kau berikan ya Bapak. Berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah kami Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, kami datang Tuhan, biarlah Tuhan kami akan mengarahkan hati pikiran kami terfokus Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kita mengalami kuasa lawatan Tuhan pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, otoritas Tuhan tercurah di tempat ini. Biar setiap kita sungguh mengalami kuasa kasih Tuhan. Huraba syandara labaya, hurabaya syandara labaya se, kina labaya syandara labaya syando. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Boraba syandara lamaya syande, kina lamaya syandara lamaya syande.
Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Benar Tuhan Yesus, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Mari nyatakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Mari nyatakan dengan segenap hati, Kau gunung batuku dan pertahananku. Benar Tuhan Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama nyatakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Nunuk ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Amin. Kami percaya Kau menuntun kami Tuhan. Kau perlindungan. Engkau Tuhan Yesus, Kau Tuhan, kekuatan setiap kami. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa. Yes, Jesus. Yesus, Kau pemenang. Mari nyatakan dengan sungguh hati. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Yesus, padamu ku berseru.
Orabaya rabaya sende, Kinamaya Shando. Kami menyembahmu pagi hari ini, Tuhan pribadi lepas pribadi biar berjumpa dengan Engkau. Irabashiki Yarabaya Rabaya Rabaya Shanda Rababa. Yarabaya Rabaya Rababa. Yarabaya Rabaya Rabaya Shanda Rababa. Kau layak berikan Tuhan, Kau layak dimuliakan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Kau lawat kami, Kau lawat kami Tuhan. Orabasyada rabaya 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 se. Orabasyada rabaya 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 Kami mau terima sukacita yang daripadamu pagi siang hari ini. Kami mau terima surga di tempat ini Tuhan pagi hari ini. Kami mau menerima lawatanmu pagi hari ini. Jemaatmu Tuhan, mereka datang pulang tidak sama Tuhan. Mereka menerima berkat damai sejahtera sukacita. Bahkan Engkau Allah yang menyatakan kuasa terbesar dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin ibadahmu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Dan kami mau terima sukacitanya daripadamu. Setiap kita siap bersukacita buat Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Mari nyatakan pujian ini, terima sukacita surga. Haleluya. Mari nyatakan, kami mau terima sukacita yang daripadamu Tuhan. Bila pagi hari ini apapun keadaan hidup kami, kami sudah menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Menerima segala sukacita yang daripada surga. Amin. Mari nyatakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang
Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi,
Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau memberi dari apa yang Tuhan beri untuk setiap teman-teman keluarga-keluarga, setiap orang-orang yang membutuhkan. Bapa, kami rindu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau yang melipat kalikan ganda berkat pekerjaan, usaha apapun, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Mari nyatakan Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh juga kita mau saksikan POP sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Silakan. Saudara, kita naikkan pujian. Siapkan hati untuk membuka firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh mempersiapkan setiap ladang hati kami Tuhan, untuk kami terima berkat firman Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh berubah Tuhan, karena firman Tuhan yang memerdekakan dalam hidup kami, berbuah Tuhan, untuk hormat kemuliaan. Shandara Labayar, Shandara Labayar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dari awal naikkan pujian ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku, yes Lord, dalam genggaman-Mu. Mari nyatakan,
imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kemenanganmu Tuhan, ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, harapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku Tuhan, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Haleluya. kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kemenangan darimu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Hari ini firman-Mu akan diberitakan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, melampaui segala yang sudah dipersiapkan, melampaui segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu ini Bapa. Pakai aku Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu, kebenaran yang membebaskan, yang memulihkan, yang menguatkan, menegur, menghiburkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pastikan setiap taburan benih firman jatuh di tanah yang paling subur dalam hati setiap kami. Berkat-berkat rohani dari sorga disampaikan, terdelivery dengan baik kepada umat-Mu, tidak dikurangi atau dibatasi, baik kata keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan maupun umat-Mu dalam mendengarkan. Kami bergantung kepada Roh Kudus untuk memastikan setiap berkat rohani itu sampai kepada umat-Mu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai dulu Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-15, pasal pertama ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Ya.
Matius 1 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat 1, pasal 1 ayat 5 sampai 6. Oke, ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya, dari istri Uria. Kalau Alkitab terjemahan baru, saudara-saudara bilang begini, Salmon mempunyai anak, Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Rut, Obed mempunyai anak Isai, Isai mempunyai anak Raja Daud, Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Itu terjemahan Alkitab baru. Ya. Nah, di sini kita lihat ada satu nama, yaitu nama Rut, saudara-saudara. Rut, ya, Rut. Siapa itu Rut? Siapa itu Rut? Nah, Rut adalah perempuan Moab, satu bangsa penyembah berhala, musuh Israel. Itu Rut, saudara-saudara. Moab adalah sebuah bangsa yang lahir dari incest antara Lot dan putri tertuanya. Itu ada di Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Itu setelah mereka keluar dari Sodom dan Gomora, ya, yang istri Lot jadi tiang garam itu, saudara-saudara, ya. Ya. Nah, namun siapa kira Rut bisa menjadi nenek moyang raja-raja Israel termasuk Daud dan Salomo, bahkan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus. Jadi Rut ini sebenarnya gak punya potongan jadi orang besar, gak punya potongan bakal jadi nenek moyangnya Raja Daud, tapi dia bisa jadi nenek moyangnya Daud, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Nah, nasib Rut itu berubah setelah dia ikut mertuanya. Mari kita buka Rut pasal 1 ayat 16. Ya, kita Rut 1 ayat 16. Oke, boleh diklik iPhone kudusnya, Android sucinya. Ya. Rut 1:16 berkata gini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab mana kau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana kau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Berbangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya, saudara-saudara. Jadi begini. Ada satu keluarga, Elimelech, Naomi, punya dua anak, Mahlon dan Kilion. Mereka merantau keluar dari Bethlehem karena terjadi kelaparan di Bethlehem Yehuda, kota Daud, saudara. Terjadi kelaparan. Ini terjadi pada zaman para hakim. Mereka keluar ke tanah Moab merantau. Ya, mereka merantau tanah Moab, dan di tanah Moab ini Mahlon dan Kilion dapat istri, Orpa dan Rut, saudara. Ya, Orpa dan Rut. Dan kemudian Elimelech meninggal, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Nah, Naomi akhirnya pulang. Di tengah jalan, dia ajak mantunya berdua. Tengah jalan dia bilang begini, aku ini udah tua, gak mungkin lagi punya anak. Kalaupun punya anak, gak mungkin kalian nunggu anak ini besar untuk menikah sama kalian, gak mungkin, katanya gitu, ya. Jadi udahlah, mendingan kalian pulang ke daerah masing-masing. Nah, Orpa milih pulang, saudara-saudara. Pulang kemana dia? Ke jalan tiang bendera, bikin bakmi Orpa di sana. Bakmi termahal di dunia, saudara-saudara, ya. Nasibnya nggak tahu lagi gimana dengan nasib Orpa, ya. Nah, hati-hati untuk kita memilih langkah hidup kita yang benar. Ya, hati-hati, saudara-saudara. Nah, memutar arah kendaraan lebih gampang daripada memutar jalan hidup. Amin. Kalau salah jalan ya tinggal putar balik, saudara-saudara. Walaupun agak jauh, tinggal putar balik. Tapi kalau kita salah jalan hidup, lebih susah memutarnya. Makanya hati-hati benar waktu kita melakukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Nggak bisa sembarangan, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari keteladanan Rut, kita belajar berapa hal. Yang pertama, Rut memilih hidup dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Rut bukan cuma memilih ikut mertua. Secara jasmani, dia memang ikut mertuanya dia, saudara-saudara, dengan mengatakan Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Tapi Rut tanpa sadar memilih hidup dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Waktu dia ikut Naomi, dia memilih ikut perjanjian berkat dengan Tuhan. Gini, saudara-saudara, perjanjian Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel.
Ya, bangsa Israel, saudara-saudara. Jadi perjanjian itu dibikin sama Nuh, sama Abraham, terus begitu ya, perjanjian Mesianik gitu. Nah, ketika Ruth memilih ikut mertuanya, dia memilih berada di bawah tudung berkat, saudara-saudara. Kalau dia memilih pulang ke bangsa Moab, sudah dipastikan dia kembali kepada kehidupan lama, mungkin dapat suami lagi, mungkin enggak, dan dilupakan ceritanya sebagaimana Orpa, nggak ada ceritanya. Tapi waktu Ruth ikut Tuhan, waktu Ruth ikut Naomi, saudara-saudara, waktu Ruth ikut Naomi, dia ikut dalam perjanjian berkat, saudara-saudara, ya, ikut dalam perjanjian berkat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini bukan orang Israel, tapi kita menjadi Yahudi Kristen, menjadi Israel rohani, karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Oke? Karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Ruth, dia ikut dalam perjanjian berkat di bawah tudung mertuanya, saudara-saudara, sebagai orang Yahudi. Demikian pula kita di bawah tudung Tuhan Yesus, kita ada di bawah perjanjian berkat. Amin, Bapak Ibu. Kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya jangan melarikan diri dari panggilan. Nah, itu maksudnya. Jangan lari dari panggilan. Jangan buat belok. Jangan. Nah, gini. Saya punya teman, pernah kenal dengan satu orang, ya. Dia punya toko waktu itu di Bandung. Dia cerita bahwa dia agama seberang. Ya, dia agama seberang. Dia punya 5 lambang agama di tokonya. Dulu agama cuma ada 5, saudara. Konghucu belum jadi agama dulu di Indonesia. Ya, agama Muslim, agama Hindu, agama Buddha, Kristen dan Katolik. Ada 5 lambangnya. Nah, lambang Kristen adalah salibnya nggak pakai Tuhan Yesus. Kalau Katolik pakai Tuhan Yesus ya saudara digantung. Ya, itu bedanya, katanya dia sih gitu ya. 5 ini saudara-saudara. Jadi dia bilang gini, ya kalau Tuhan gua kalah kan masih ada 4 Tuhan yang lain nih, buat lindungi dia kan, iya kan? Itu masa sih dari 5 ini nggak ada satu pun yang menang gitu kan, saudara kan? Anggap dia begitu, makanya dia punya 5 agama ini, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut juga dia, bangkrut dia, ya bangkrut, narkoba, di rumah sakit dia bilang habis dia koma, habis overdosis ya. Habis overdosis, saya datang bawa surat cerai dan cerai mereka akhirnya. Tapi puji Tuhan karena itu dia kenal Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah kita nggak bisa pakai Yesus plus, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa pakai Yesus plus. Yesus aja, saudara-saudara. Amin. Yesus aja, gitu kan? Karena masih ada orang yang percaya Yesus, ya percaya begituan juga, gitu. Suatu hari waktu istri lagi hamil, saya makan babi kan, makan bakso di gereja. Panas kan mangkoknya, saudara-saudara kan? Saya tumpuk tuh mangkoknya, tumpuk. Leo nggak boleh, istri lagi hamil loh, kata gitu, saudara. Kata ibu-ibu tua, kata satu majelis sudah tua, saudara. Nggak boleh tuh, Pak Mali makan bakso di mangkoknya ditumpuk gitu, kata gitu, saudara-saudara. Ya, ya, saya nggak peduli, saya tumpuk aja, nggak ada apa-apa, ada saya, ya kan? Kita kadang-kadang begitu tuh, pakai Yesus plus, saudara-saudara. Pakai Yesus plus. Pakai Yesus percaya yang lain juga gitu. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau percaya Tuhan aja. Amin, Bapak Ibu. Dan jangan mundur dari panggilan. Jangan mundur. Karena ya biasanya kan orang kalau itu kan karena jodoh ya. Ya kan? Aduh. Tahu nggak? Buah yang jomblo yang udah jomblo udah lama nih. Mohon maaf ya. Jomblo udah lama. Tahu nggak buah yang bagus untuk jomblo? Hah? Buah yang bagus untuk jomblo adalah buah ya kan? Kalau lagi jomblo tuh sedih ya. Sedih loh saudara-saudara. Di depan jalan lagi bengong, lihat truk lewat sedih. Aduh, truk aja ada gandengan ya. Saya gandeng siapa gitu saudara. Lalu akhirnya petugas kantor ke Kalimantan sampai mendarat. Ya, kotanya Samarinda, saya sama siapa gitu. Biasanya karena pernikahan tuh, orang jadi berpaling, ya kan? Padahal, saudara, lebih baik kita jomblo seumur hidup daripada kita jual Tuhan. Amin. Ini saya mau beneran loh, Bapak Ibu.
Lebih baik kita jomblo seumur hidup daripada kita jual Tuhan kita. Karena pernikahan itu kan sementara. Sementara setelah itu kita masuk ke hidup yang kekal. Bukan suami kita atau istri kita menjamin hidup kekal kita, saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus. Amin. Pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, jangan ada satu apapun bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apakah itu kemiskinan, kejombloan, sakit penyakit, pegang Tuhan. Nah, suatu hari kan saya sakit COVID saya waktu itu tahun 2020, awal-awal COVID masuk tuh ke Indonesia tuh, ya. Saya kena COVID, saudara-saudara. Aduh, takut mati. Ternyata tapi takut mati ya. Padahal katanya kalau mati masuk surga kan, amin. Ya, ada yang mau duluan? Kalau duluan silakan. Kita hamba Tuhan boksu kita belakangan aja. Silakan jemaat duluan, silakan kalau mau ya. Takut mati saudara-saudara. Saya stres, nggak bisa ngomong, nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa penyembahan, nggak bisa khotbah, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Hilang gairah tuh hilang tuh. Gairah tuh hilang sama sekali. Gairah untuk baca Alkitab, aduh, apalagi baca WA ya. Kan saya ada di grup WA hamba Tuhan yang nasional maupun yang lokal Jakarta. Jadi di WA tuh banyak yang meninggal tuh. Dari mulai Papua, Sulawesi, Kalimantan, tambah lama mendekat ke Jakarta. Saya mulai pikir, Tuhan bedanya apa sih sama mereka? Mereka hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan gitu kan. Terus sama ngedeket, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta masuk saudara-saudara. Dan ayahanda teman saya, rumahnya di Pondok Kelapa. Saya kan di Romangun. Kena COVID di Pondok Kelapa saudara-saudara. Dari rumah Pondok Kelapa ke Romangun, naik KWK tuh sekali. Iya kan? Dan dirawatnya di rumah sakit Persahabatan. Rumah sakit Persahabatan tuh ke rumah saya naik Mikrolet M02, M21. Metro Mini T46 atau T49 waktu itu masih ada Metro Mini. Ya kan, jalan kaki juga bisa. Nah, beliau meninggal di situ. Kan bisa aja kan Giam Loong kan datang, yuk dekat rumahnya Leo mampir yuk gitu kan. Bisa aja kan. Nah, saya tambah stres lagi saudara-saudara. Aduh, stres saya kan. Nah, kemudian Tuhan ingatin saya melalui satu ayat saudara-saudara. Melalui satu pujian Mazmur 73. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gitu kan? Hanya kau milikku di surga. Wah, amin saudara-saudara. Amin, saya baca itu amin. Ya, hanya kau milikku di surga. Jadi kalau mati masuk surga kan? Di surga di dalam kekekalan nggak ada yang kita punya selain Tuhan Yesus kan? Kemudian tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Waktu saya baca ayat itu, sampai di situ saya dipukul nangis saudara-saudara. Saya terpukul banget, saya nangis. Dalam saya gini, bohong kamu. Yesus bukan satu-satunya dalam hidup kamu. Kau masih kepengen kaya, kau masih pengen punya mobil, masih kepengen rumah, masih kepengen terkenal, masih kepengen segala macam. Yesus bukanlah kepengenan yang pertama dalam hidup kamu. Wah, saya nangis saudara-saudara. Terus lagi, baca lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi Tuhan dalam milikku selama-lamanya. Aduh, hati saya hancur di saudara-saudara. Tuhan, akhirnya saya bilang, Tuhan, kalaupun saya sakit, saya mau sakit sama Tuhan. Udah. Kalau saya mati sama Tuhan. Kalau saya sembuh sama Tuhan. Saya sakit sama Tuhan. Kalau saya bangkrut sama Tuhan. Udah nggak apa-apa, saudara-saudara. Akhirnya di tengah-tengah penyerahan diri itu, sejahtera turun loh. Damai sejahtera turun, saudara-saudara. Artinya adalah betapa kita tuh roh kepemilikan kita tuh gede banget terhadap dunia ini. Iya kan? Saya punya jemaat, punya sinode, punya keluarga. Gimana nih? Siapa yang urus mereka nanti kalau saya sampai nggak ada? Iya kan? Sampai akhirnya saya lupa berserah. Kalau memang waktunya meninggal, ya sudah meninggal. Kenapa memang? Iya kan? Akhirnya setelah itu saudara-saudara, saya doa nggak pernah minta lagi. Nggak pernah minta kaya, nggak pernah minta uang, nggak pernah minta makan, nggak pernah minta. Nggak pernah mintanya ini obesitas nih, bukan busuk lapar nih. Ya. Oh, bukan busuk lapar, sama obesitas. Ya kan? Tapi saya lagi diet sih. Saudara-saudara ya. Yang bagus tentang diet itu, diet selalu bisa dimulai besok. Ya kan? Lagi niat diet, datang bakmi, nasi campur, besok aja deh. Diet selalu bisa dimulai besok. Ya Bapak Ibu ya.
Nah, Ruth itu ikut dalam perjanjian berkat dengan Tuhan, sehingga dia diberkati hidupnya. Dia nggak salah pilih, saudara-saudara. Dia nggak salah pilih. Ada satu ayat yang bilang gini. Ini Sabtu pertama kemarin, dia bilang ini ayat ini. Ini saya dapat pencerahan begini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, ya kan? Nah, saudara-saudara tahu nggak? Ini sekarang ini saat yang tepat untuk kita. Kita berada di tempat yang tepat di dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih baik 1 hari saya menjadi penjaganya Tuhan, penjaga pintunya Tuhan, penjaga pintu, atau jadi tukang kosrekin bait Allah tuh, halaman bait Allah, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu kata aslinya sebenarnya, saudara-saudara. Lebih baik 1 hari jadi penjaga malam di bait Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, artinya adalah kita berada di tempat yang tepat. Cuma 2 jam di hari Minggu, tapi the rest of the day sampai akhir minggu kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ibadah nggak selesai hanya karena kita berhenti di sini. Doa berkat selesai ibadah. Enggak. Ibadah sebenarnya menunggu di dunia. Waktu kita kerja, waktu kita dagang, waktu kita berusaha, itulah ibadah kita sejati. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Amin, saudara. Yang kedua, hukum melepaskan untuk mendapatkan. Ruth entah sadar atau enggak, saudara-saudara, ketika dia melepaskan kehidupan lamanya sebagai orang Moab, lalu memilih untuk menjadi umat Tuhan, dia mendapatkan kebaikan Tuhan lebih dari apa yang dia tinggalkan. Hukum melepaskan untuk mendapatkan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita kepengen yang baru, tapi kita nggak mau ngelepasin yang lama. Nah, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Jangan ragu untuk meninggalkan hal yang harus ditinggalkan. Apakah dosa, kehidupan lama, pergaulan buruk, rezeki yang dapat dengan cara yang kotor, maka Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, Rut pasal 2 ayat 11-12 bilang begini. Boas menjawab, telah dikabarkan orang dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu di tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Tuhan kiranya membalaskan perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Di bawah sayapnya engkau telah datang berlindung. Bapak Ibu saudara sekalian, Rut melepaskan kehidupan lamanya. Dia lepaskan, dia merengkuh hidup baru dalam Tuhan. Dia mengadopsi hidup baru dalam Tuhan. Dan Boas berkata gini, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, saudara-saudara. Dengan lengkap, dikabarkan orang kepadaku dengan artinya, Boas ini punya mata-mata di mana-mana, menyelidiki hidupnya Rut, memberikan laporan bahwa Rut ini, saudara-saudara, Rut ini hidupnya benar, hidupnya baik, dan bagaimana Rut benar-benar taat kepada mertuanya. Artinya, dia mengadopsi satu sistem hidup yang baru di bawah hukum Tuhan, dan ketika dia lakukan itu, Tuhan tidak melupakan dia. Ini hukum melepaskan untuk mendapatkan. Melepaskan untuk mendapatkan. Bapak Ibu saudara sekasih, suatu hari, saya nggak pernah lupa cerita ini diceritakan oleh Pak Stephen Tong, ya, tentang seorang, waktu dia masih muda dulu. Di Cina ada satu pengkhotbah terkenal namanya John Sung, saudara. John Sung itu pernah melawat Indonesia. Hasilnya berdirilah beberapa gereja berbahasa Mandarin, ya, gereja berbahasa Mandarin. Nah, suatu hari beliau melawat ke Jawa Timur di daerah Juwana situ, saudara-saudara, berbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur situ. Ada seorang Cek, waktu itu Cek itu masih muda, saudara. Jadi pas Stephen Tong ketemu beliau, waktu beliau masih muda, ketemu Cek ini, dia tangannya buntung satu jarinya, jari buntung satu. Si Cek ini cerita bahwa dia dulu seorang penjudi, waktu masih muda, penjudi kelas berat, saudara. Penjudi kelas berat. Tiap hari ada di rumah judi, nggak pernah nggak berjudi, saudara. Di pantai 4 paku dia akan tetap berjudi, maksudnya meninggal dunia. Pantai 4 paku tuh peti mati kan, tetap berjudi, saudara. Nah, suatu hari dia mendengar khotbah John Sung ini, dan dia bertobat dia terima Tuhan Yesus, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman judinya pada bilang gini, ya kita lihat aja berapa lama lah dia kan, paling berapa hari dia kesini lagi gitu, ya kan, temannya lewat, judi lah, ayolah, wah lu sombong sekarang lu gitu kan. Gua nggak mau, dia bilang gitu, saudara. Kita lihat aja lah, paling 2 minggu lah gitu, saudara.
Sampai akhirnya suatu hari si Jack tuh duduk di meja makan. Dia juga masih muda nih berarti Jack ya kan. Meja makan, dia bilang ke istri sini, ambil pisau. Bini ketakutan istrinya saudara. Ya kan? Pisau, ambil pisau dapur yang kecil. Bukan, pisau gede. Ya kan? Orang Cina zaman dulu kan ada pisau gede-gede tuh buat potong babi tuh. Ya kan? Tulang tuh saudara-saudara. Wah, istri udah ketakutan mau ngapain gitu kan. Di meja makan dia potong jari satu saudara. Dia potong jari satu, berdarah-darah. Bininya bilang, aduh lu gila lu ya gitu. Dia bilang ini untuk mengingatkan saya. Kalau dulu saya penjudi, setiap saya mau main judi, saya lihat jari ini saya akan ingat bahwa Kristus telah menebus saya. Wah, keren ya saudara-saudara ya. Untung si Jack itu penjudi bukan penjina saudara-saudara. Dan hidup sejahtera. Mungkin karena ikut Tuhan, kita sudah kehilangan beberapa teman. Tapi kita pasti akan dapatkan saudara yang lain, saudara-saudara. Amin. Iya kan? Kita lepaskan hidup lama kita, tinggalkan hidup lama kita. Ada orang yang ikut Tuhan itu dicoret dari warisan keluarga. Ada loh yang begitu. Ada, lu bukan anak gua lagi karena lu udah Kristen, misalkan begitu. Ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang demikian. Nggak pernah meninggalkan orang-orang yang demikian. Suatu hari saya ada teman, dia bersaksi, dia terima Tuhan, dia mau dibunuh sama omnya, mau dibunuh sama omnya, dipakai diracun, segala macam, omnya marah-marah. Kenapa saudara-saudara? Karena jinnya ngamuk-ngamuk ke omnya, balik lagi. Lu ngapain nyuruh orang lebih kuat gitu saudara? Nah, dia lagi nunggu mati gitu di kamar diikat, adiknya bebasin dia. Udah lu pergi gitu. Ya kan dia pergi dan puji Tuhan di jalanan dia ketemu orang yang kenal sama dia. Akhirnya dia ke Jakarta. Ini teman kuliah saya dulu saudara. Dia bilang gini, kok ini perempuan saudara. Dia bilang, kok kalau orang sudah kenal cinta Tuhan, dia nggak akan pernah berpaling. Nah, saudara itu kasih, kita mungkin kehilangan beberapa hal, kehilangan cuan, ya kan, kehilangan cuan karena ikut Tuhan. Tadinya kerja nggak benar, sekarang kerja benar, ya kan? Tadinya bisa nipu, sekarang nggak bisa nipu. Kita mungkin akan kehilangan beberapa rezeki, saudara. Tapi pasti Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Kita hukum untuk melepaskan, kita nggak akan menerima apa-apa dari Tuhan kalau kita nggak mau melepaskan hidup lama kita. Kita nggak mungkin menerima yang baik dari Tuhan kalau kita nggak mau melepaskan kehidupan lama kita. Ini butuh satu langkah iman untuk kita keluar dari hidup lama kita, merengkuh hidup baru di dalam Tuhan. Ya, harus berani. Ya, nah yang ketiga, saudara bagian terakhir. Yang cepatnya korbannya terakhirnya Ruth memiliki kualitas unggul untuk hidup dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Hidup sebagai umat Tuhan menuntut sebuah kualitas karakter dan kehidupan dengan standar moral yang tinggi, saudara-saudara. Hidup dengan nilai-nilai yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia. Nah, Ruth itu memiliki ini. Bahkan Ruth menilai bukan Ruth yang menilai kehidupannya, namun orang lain yang menilai kehidupannya. Singkatnya gini, Ruth itu memiliki kehidupan yang bagus. Nah, di ayat 3, pasal 3, 10 sampai 11. Ruth pasal 3, 10 sampai 11, Boaz bilang begini. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, anakku. Sekarang kau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena kau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang orang yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota ini tahu, dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik. Nah, Boaz itu saudara-saudara menikahi Ruth. Jadi gini, ada hukum di Israel. Perempuan tuh nggak punya hak waris. Yang punya hak waris itu laki-laki. Dalam hal ini adalah Elimelek sudah meninggal. Lalu turun ke anaknya Mahlon dan Kilon sudah meninggal juga. Nah, harta yang ditinggalkan oleh Elimelek itu diambil oleh pihak terdekat dari suami.
Jadi Naomi ini dan Ruth hidup karena belas kasihan mereka. Kalau mereka berbelas kasihan, saudara-saudara. Kalau mereka nggak berbelas kasihan, ya hidupnya susah nih. Nah, dalam hal ini adalah Boaz salah satu orang yang mau menanggung itu. Jadi Boaz mengambil Ruth sebagai istrinya. Ya, nah Boaz juga saudara-saudara bukan orang yang kegatelan nih. Nanti ya saudara-saudara, wah dapat istri nih kegatelan nih. Bukan saudara-saudara. Boaz mengambil Ruth sebagai istrinya berdasarkan tanggung jawab ini. Dan dia juga nggak serta-merta langsung ngambil Ruth. Ya, dia menyelidiki siapa hidup Ruth. Dia selidiki hidupnya. Dan kedapatan Ruth ini ternyata perempuan baik-baik. Seluruh kota itu, seluruh desa Bethlehem itu mengetahui kalau Ruth adalah perempuan baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang menilai hidup kita, mereka menilai sebagai apa? Apa penilaian hidup orang terhadap kita? Apa penilaian mertua kita tentang kita? Apa penilaian menantu kita tentang kita? Apa bagaimana reputasi kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal? Oh, si Ibu itu orangnya pelit. Bayangin ya, saya punya adik rohani, mama cerita gini. Waktu saya hamil dia nih kata gitu ya. Dia ngidam mangga tetangga, saudara. Dia ngidam mangga, tetangga punya pohon mangga. Dia ngidam mangga itu. Nah ini tetangga pelitnya minta ampun. Diminta nggak boleh, dibeli nggak dikasih. Jadi dia bilang, saya tiap pagi tuh di bawah pohon mangganya ngeliatin kayak gitu. Meler sebenarnya. Iya kan? Ini orang kelewatan loh. Diminta nggak boleh, nggak dikasih. Dibeli nggak boleh. Kelewatan ya? Paling orang hamil mau berapa banyak sih mangganya? Paling 2. Iya kan? Paling 2. Nggak dikasih sama dia. Nah terkenal dia sebagai orang yang pelit. Nah kita terkenal sebagai orang apa? Hah? Enggak, dia mah penipu, dia mah tukang bohong, dia mah. Ya kan? Tahu nggak di Indonesia ini ada satu akhiran kata yang kalau dieratkan dengan angka itu akan jadi melar. Contoh, akhiran itu namanya an. Ya. Janjian di mall nih, jam berapa? Jam 2-an ya. Jam 2-an itu dari jam 2.00 sampai jam 2.59 menit 59 detik itu jam 2-an. Waktu dia datang jam 3, ya kan, jam 3 seperempat itu baru telat berapa? 15 menit. Lu dari jam 2, kan dia jam 2, aneh baru jam 3 seperempat, baru telat seperempat. Gitu saudara ya. Hah? Reputasi itu, terkenal. Jam berapa? Jam 1-an gitu. Ya kan? Macet jalan di kamar. Jam 2 itu baru siap-siap baru mandi. Janjinya jam 2 saudara-saudara. Iya kan? Setengah 3 baru keluar rumah. Gitu. Macet, parkir, ya jam 2 seperempat, jam 3 seperempat baru sampai. Baru telat seperempat jam, ya kan? Nah itu bahaya tuh. Nah kita terkenal sebagai reputasi kita apa di tengah-tengah masyarakat? Hidup sebagai umat Tuhan itu menuntut standar moral yang tinggi. Standar moral yang tinggi loh. Kita memang harus kerja keras. Nggak bisa enggak. Saudara-saudara, hidup kerja keras. Hidup dengan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Kalau dunia bilang balas dendam, Tuhan bilang mengasihi. Jikalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ya kan? Makanya kalau mau berantem sama orang Kristen, tampar pipi kirinya. Tampar pipi kanannya. Ya kan? Tampar pipi kanannya, karena firman Tuhan berkata akan dikasih pipi kiri. Ya kan? Jangan tampar pipi kiri, nggak ada ayatnya. Berarti dia akan balas tuh. Nggak gitu ya maksudnya. Nggak gitu. Saudara Petrus datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah gitu? Nah orang Yahudi saudara itu punya kebiasaan mengampuni itu 3 kali. Yang diampuni juga sesama orang Yahudi, sama orang Israel nih. Di luar itu bukan manusia buat mereka. Ya kan? Kalau Petrus bilang 7 kali kah? Maksudnya kan keren dong. Kebiasaan mereka 3 kali, dia 7 kali kan? Lalu Tuhan bilang enggak. 70 kali 7 kali, 490 kali.
Nah, kesalahan 491 barulah kamu boleh tidak mengampuni. Enggak juga, bukan begitu juga maksudnya. Enggak begitu. Maksudnya pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan tanpa batas, saudara-saudara. Itu nilai-nilai berbeda dengan dunia. Ketika dunia berkata habis, hantam, sikat, kita mengampuni. Tampil dengan gaya yang berbeda, mengampuni kita. Ya kan? Aduh, nggak enak mengampuni itu, saudara-saudara. Pernah nggak mengampuni? Pernah. Hah? Pernah. Pernah ya? Struggle nggak mengampuni? Struggle ya? Nah, semakin susah mengampuni, sesusah itulah Tuhan mengampuni kita. Iya loh. Tindakan mengampuni tindakan yang sulit, saudara-saudara. Mau mengampuni, dan anjingnya pengen kita taruh di atas meja, anjingnya. Tahu kan, ditaruh di atas meja? Makanan. Jadi hidangan maksudnya. Ngeliat anjingnya tuh. Apalagi ngeliat orangnya. Udah benci banget deh pokoknya. Gimana bisa mengampuni? Nah, karena kita meletakkan pengampunan itu di perasaan, bukan di keputusan. Harusnya pengampunan itu di keputusan. Waktu kita meletakkan pengampunan di perasaan itu susah berubah, saudara-saudara. Makanya kita nggak bisa mengampuni, karena perasaan itu nggak bisa berubah. Letakkanlah pengampunan di keputusan. Kita ambil keputusan untuk mengampuni, perasaan lambat laun akan hilang, akan mengikuti. Pasti akan mengikuti, lambat laun akan mengikuti saya ambil keputusan untuk mengampuni dia. Udah selesai, saudara-saudara. Ya kan masih si pembenci kan, masih marah kan? Iyalah, perasaan nggak mungkin berubah. Tetapi secara prinsip kita sudah melakukan sebuah kebenaran ketika mengambil keputusan untuk mengampuni. Perasaan lambat laun akan mengikuti keputusan kita. Oke? Nah, tindakan kasih yang paling besar itu mengampuni. Udah gak ada yang lain, saudara. Di alam semesta ini tindakan yang paling memulihkan, paling dahsyat adalah pengampunan. Sebagaimana Tuhan datang mengampuni kita, dosa-dosa kita. Waktu kita mengampuni orang itu tindakan penuh kasih. Nah, kita harus sadar nih, saudara-saudara, bahwa tindakan yang paling egois juga adalah mengampuni. Tahu nggak tindakan mengampuni tindakan yang paling egois? Waktu saya mengampuni orang ini yang bersama pada saya mengampuni dia, maksudnya adalah saya ingin melupakan dia udah. Paling gak enak kan? Kalau kita punya orang yang kita benci kan, lagi makan enak, ingat dia, jadi gak enak makanannya. Hah? Jalan-jalan ke luar negeri, ingat dia. Kita bawa dia terus. Lagi tidur di hotel yang enak, ingat dia lagi, benci lagi kita sama dia. Ya kan? Coba perhatikan, berbulan-bulan omongan kita tentang orang itu aja. Nah, waktu kita mengampuni, kita memutuskan untuk tidak melakukan, untuk mau mengenyahkan dia dari hati dan pikiran kita. Caranya gimana? Pengampunan. Nah, tidak semua, kita harus sadar gini, pengampunan itu nggak serta-merta memulihkan hubungan. Enggak, saudara-saudara. Kita harus sadar ada beberapa hubungan yang nggak bisa diperbaiki lagi memang. Udah terima itu sebagai kenyataan hidup. Yang jelas saya sudah berdamai dengan diri saya sudah berdamai dengan dia, udah selesai. Lanjutkan hidup kita. Ngerti saudara-saudara? Ngerti kan nih? Ya? Mungkin, iya. Sampai ujat tuh, jadi makin lama lah saya. Iya, pengampunan tuh begitu saudara-saudara. Suatu hari anak saya bilang gini, aduh aku paling belajar tentang papa, sama papa tentang pengampunan dia bilang. Saya banyak dilukai orang saudara-saudara. Masa sih orang lucu begini, cantik begini? Iya beneran saudara-saudara. Beneran. Tapi saya bisa duduk makan sama orang-orang yang dulu menyakiti saya loh. Tapi sorry, kita hanya duduk makan doang. Jarang-jarang, nggak bisa jalan kayak dulu lagi. Kamu bukan lagi lingkar satunya saya. Nanti saudara ya. Kamu ya udah, kamu pernah melukai saya karena tabiat buruk kamu, ya sudah. Iya kan? Yang paling bahaya itu kan mulut kan? Iya kan? Mulut. Berita busuk tuh disebar melalui mulut dengan pesan JBSS. Jangan bilang siapa-siapa. Iya kan? CBYTTA. Cuma buat yang tahu-tahu aja. Tapi masalah satu gereja jadi tahu. Dengan pesan JBSS, dia bilang siapa-siapa. CBYTTA, orang jadi tahu saudara-saudara. Dan itu melukai banget tuh.
Gereja tuh pecah gara-gara mulut, saudara-saudara. Berhati-hatilah, ya kan? Boksu tuh, aduh gembala paling enak diomongin ya, jadi bahan omongan ya. Aduh, saudara punya boksu ganteng, diomongin, boksu yang jelek diomongin. Pendetanya gendut, katanya nggak pernah puasa. Pendetanya kurus, katanya nggak diberkati. Iya, begitu banyak. Punya ibu gembala cantik, katanya nggak gembalanya nggak tahan hawa nafsu. Punya istri jelek, katanya nggak bisa pintar cari ibu gembala. Iya, segala macam tuh. Itu gereja pecah gara-gara diomongin gitu, gara-gara omongan. Dan herannya ada aja di orang-orang yang percaya dengan omongan-omongan yang negatif demikian. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang melukai kita demikian? Keputusan. Itu standar Alkitab, saudara, untuk mengampuni. Hidup jujur, itu standar Alkitab. Standar Alkitab itu. Jujur dalam rumah tangga, nggak selingkuh. Ada yang suka selingkuh di sini? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Cari penyakit dong aku. Nggak ada. Itu standar Alkitab loh. Hidup standarnya itu seperti itu. Setia kepada pernikahan itu standar sekali, saudara-saudara. Hidup standar itu. Itu nggak ada yang nothing special about it. Itu standar Alkitab. Jujur, murah hati, bukan jadi orang yang pelit, dakinya berdosa dimintanya dia nggak kasih. Ya, orang Kristen tuh harus, kalau kita diberkati maka kita memberi. Tanda orang diberkati itu bukan banyak duit, saudara-saudara. Berapa banyak dia memberi? Karena ada banyak orang kaya yang pelit, atau dia memberinya nggak seperti kemampuannya dia. Ingat janda miskin tuh, Tuhan bilang dia memberi lebih banyak loh, katanya gitu. Dia memberi dengan seluruh hidupnya dia. Dia punya anak, nggak tahu nanti anaknya makan apa setelah dia memberi persembahan di dalam gereja. Tapi saya percaya Tuhan nggak biarin dia sendirian pasti. Saya percaya dia nggak akan mati kelaparan, saudara-saudara. Iya kan? Ada loh. Jadi makanya apa tanda orang diberkati itu memberi. Ada orang memberi dengan kekurangannya. Saya nggak bilang harus 10%, perpuluhan wajib dan lain sebagainya. Bukan itu, saudara-saudara, intinya. Tapi bagaimana dengan kekurangan kita masih punya hati untuk memberi. Ini masalah gaya hidup nih, ya kan? Masalah gaya hidup. Apalagi sabar. Nah, saya paling nggak sabar di jalanan. Kalau lagi bawa mobil tuh nggak sabar dulu, saudara-saudara. Sekarang ya masih lah sedikit. Iya, kalau di jalanan tuh saya paling nggak sabar tuh. Dan saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih kesabaran dong di jalanan dong. Tapi begitu Tuhan saya minta kesabaran, selalu ada yang cari gara-gara. Iya. Jadi artinya Tuhan itu memberikan kepada kita apa? Kesempatan untuk sabar. Buah roh itu, kasih, sukacita, damai, sejahtera itu, saudara-saudara, itu antitesis, ada antitesisnya. Coba, kapan kita perlu kesabaran? Waktu keadaan yang buat kita nggak sabar. Kapan kita perlu damai sejahtera? Waktu lagi banyak duit, damai sejahtera, gak usah diajarin itu, saudara. Gak usah diajarin. Ateis juga berdamai sejahtera hidupnya. C-nya banyak, cuan sisi, iya kan? Lagi banyak, lagi haus cuanisasi kata zaman sekarang. Gak usah diajarin. Tapi kapan kita perlu damai sejahtera? Waktu keadaan lagi bokeh, waktu keadaan dibikin kita gak damai sejahtera itu. Kita perlu damai sejahtera, kasih sukacita. Kapan kita butuh sukacita? Waktu keadaan lagi menekan, iya kan? Jadi sebenarnya buah roh itu adalah senjata rohani yang Tuhan berikan untuk kita untuk melawan keadaan negatif dalam diri kita. Kalau lagi banyak duit mah, sehat mah, hidupnya baik-baik aja mah, sering jalan-jalan ke luar negeri mah, semua juga sukacita itu mah. Ya, nggak usah diajar gitu mah, semua juga sukacita. Tapi waktu keadaan tidak baik-baik aja, disitulah kita perlu sukacita. Waktu keadaan tidak baik-baik aja, keadaan tidak sebagaimana mestinya, di situ kita paling butuh sukacita. Kita butuh kesabaran. Sekarang saya berlatih bertahun-tahun di jalan untuk sabar, saudara-saudara. Benar. Bawa mobil pelan, ya kan? Bawa mobil pelan. Sampai suatu hari saya dibalap sama perempuan, sama satu orang. Siapa tuh? Itu si Febo, ponakan, saudara-saudara. Dia mobil lebih kebut daripada saya. Padahal anak baru gede nih. Berarti gue udah pelan banget bawa mobil ya sekarang.
Udah pelan sabar loh. Saya kasih jalan orang, ya kan? Suatu hari istri saya ngomelin saya, "Woi pendeta sabar dong." Gitu kan, pernah agak gak sabar. Ya kan? Gue udah menang berkali-kali lu gak pernah puji. Gue jatuh sekali lu marah-marah gue. Saya gitu itu saudara. Kita perlu belajar sabar. Nahan emosi, itu sekolah kehidupan. Amin Bapak Ibu. Itu standar kita. Kita hidup berdasarkan standar itu. Dan Ruth memiliki mentalitas itu. Dia memiliki, sampai si Boaz berkata bahwa setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik saja. Perempuan baik-baik. Semua orang di Pademangan tahu Anda orang baik-baik. Bukan beda kan dia lo, beda kan dia gitu. Iya, itu baik-baik juga. Cuma konotasinya berbeda. Konotasi berbeda. Nah, ini Ruth saudara-saudara. Yang pertama, Ruth memiliki kualitas hidup dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Kedua, Ruth melepas hukum, melepaskan dan mendapatkan. Yang ketiga, Ruth memiliki kualitas unggul untuk hidup dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Jadi waktu kita ingin diberkati, kita harus hidup dengan certain prinsip, dengan prinsip-prinsip tertentu dalam Alkitab yang memang menjadikan kita layak untuk diberkati Tuhan. Sederhananya buah roh, itu aja ada buah roh, biar muncul dalam diri kita, saudara-saudara. Dan tadinya galak, gak galak lagi, ya kan? Tadinya galak, gak galak lagi. Sekarang murah hati, murah senyum, tapi jangan senyum sendirian. Murah senyum, suka memberi, suka menabur. Iya saudara, siapa sih nggak mau punya teman suka menabur, yang suka traktir? Hah? Siapa? Semua suka saudara-saudara. Iya kan? Suatu hari saya ditanyakan, saya doyan durian. Ke satu kota, "Pastor cari durian nggak?" "Aduh saya nggak cari durian. Saya cari yang bayarin," saya bilang. Durian nggak usah dicari, ada. Yang bayarinnya nggak ada. Iya kan? Kita senang kan punya teman waktu itu, Boksu traktir saya, waduh puji Tuhan. Ketemu makan di Aceh dibayarin. Kamu saya Boksu. Utang satu ya, utang satu. Mari kita jadikan utang kedua. Nggak ada orang yang nggak senang dengan orang yang murah hati, saudara. Semua orang suka dengan orang yang murah hati, ya kan? Dengan orang yang sabar. Semua orang suka berteman dengan orang yang sabar. Dengan orang yang manis budi bahasanya. Semua orang suka berteman dengan begitu. Waktu kita lakukan itu, kita menjadi orang yang tampil mulia. Rezeki juga dekat, saudara-saudara. Amin. Amin buat Tuhan. Biar apa yang sampaikan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Amin. Mari saya undang worship leader maju ke depan untuk menaikkan sebuah pujian. Bapak Ibu boleh berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu ya Allah. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Pegang kasih-Nya, pegang pada Injil-Nya, pegang pada salib-Nya. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu pada hari ini. Damai sejahtera-Mu menyertai mereka, sukacita-Mu menyertai mereka. Hamba-Mu mohon dengan sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. 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 Hamba mohon dengan sungguh-sungguh kiranya Kau memberkati setiap umat-Mu pada hari ini.
Kina mata karabashena ya. Kina mata karabashena nata karabashena. Kina labashena nata karabashena namanya. Kina nata karabashena ya. Kuwa mana ya nasia nata kina mata ya seka. Kina nata karabashika ya nata kurabashena namanya. Kami mau hidup seperti Rut Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam naungan Tuhan, hidup di dalam jalur perjanjian Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan, kasih Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pak Leo Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hebat lagi Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati isi dan anak-anaknya Tuhan. Semua dalam pertolongan tangan Tuhan yang sempurna Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun menyertai buat setiap kehidupannya Bapa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan dulu sebentar, saudara. Di luar masih hujan ya, jadi kita sesi kedua nih Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Leo. Pak Leo ini kalau saudara ingat, ini adiknya Pak Eliakim. Ingat Pak Eliakim? Adiknya apa pokoknya? Pokoknya adik bener ya. Jadi Pak Eliakim itu pokoknya. Ingat ya, Pak Eliakim yang belum lama juga di sini Pak. Ya, mirip sih mukanya, cuma beda postur lagi. Pak Eliakim itu tinggi ya, tinggi karena mantan juara pencaksilat. Ya, kalau Pak Leo ini agak pendek sedikit, ini mantan judo.
Ya, luar biasa firman Tuhan. Hari-hari ini memang Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus ada di dalam garis berkatnya Tuhan. Untuk itulah Yesus mati buat kita. Kenapa? Supaya kita dikembalikan kepada garis berkatnya Allah. Ya, kita menjadi orang-orang Israel secara rohani yang tadi disampaikan. Saudara, saya sampaikan bahwa kalau kita ada di bawah naungan Tuhan, di bawah garis berkat Tuhan, di bawah garis perjanjian Tuhan, saya mau katakan yang saya bilang selalu, kita nggak usah merengek-rengek tentang berkat. Berkat itu pasti turun menyertai kehidupan kita, saudara. Ya, nah, permasalahannya kita mau nggak keluar dari yang di luar dan masuk ke dalam janji berkat Tuhan itu. Sekali lagi itu bukan hanya sekedar kita ada di gereja, tapi kita adalah orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu menyebabkan kita ada di dalam garis berkatnya Tuhan. Yang hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dan saya percaya ini hari-hari yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Ada berkat Tuhan yang terus mengalir melimpah ke setiap kita. Kalau Ruth aja, orang yang tadi katakan nggak mengenal Tuhan tadi, Ruth yang ada di luar daripada perjanjian, tapi waktu dia mengambil keputusan untuk dia masuk ke dalam perjanjian Tuhan, dia mengalami satu hal yang luar biasa. Dia tercatat sebagai silsilah daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, apalagi kita sudah waktu kita sudah diselamatkan sama Tuhan, kita sudah ada dalam garis berkat Tuhan. Bagian kita hidup sungguh-sungguh supaya kita nggak keluar dari garis berkat Tuhan. Yang tadi sampaikan di VOP bahwa kehidupan kita bukannya sekedar udah selamat secara otomatis enggak. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mengerjakan bagian kita, keselamatan kita dengan takut dan gentar, berusaha untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam garis perjanjian Tuhan. Itu sekali lagi bukannya legalistik. Legalistik itu artinya begini, udah nggak usah hidup gitu, legalistik. Yang penting percaya Tuhan, yang penting datang ke gereja, yang penting bawa persembahan. Setelah itu udah Senin sampai Sabtu hidupnya nggak karu-karuan. Dan kita klaim janji Tuhan, hati-hati. Kita percaya bahwa sekali selamat bukannya tetap selamat, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, sekali selamat tetap selamat itu bukan. Saya tekankan sekali lagi ya, kita GBI atau Pademangan tidak menganut sekali selamat tetap selamat. Selamat bisa hilang, keselamatan bisa hilang maksud saya. Keselamatan bisa hilang. Jangan kita berkata, saya udah dari kecil udah kenal Tuhan. Dari kecil saya orang-orang baik, saya haleluya Tuhannya. Terus kita klaim kita masih selamat, ya. Ya, keselamatan bisa hilang. Bagian kita jaga keselamatan dengan takut dan gentar dan sungguh-sungguh. Jangan lari dari panggilan Tuhan tadi Pak Leo sampaikan. Ya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, jangan pernah lari. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk kita ada gereja, jangan pernah lari. Ya, karena setiap panggilan Tuhan itu ada berkat yang Tuhan siapkan untuk setiap dari kita. Tapi waktu kita keluar dari panggilan Tuhan, kita harus stop berkat Tuhan itu putus dalam kehidupan kita. Ayo, hari-hari ini kita mau hidup dalam berkat Tuhan. Ya, hidup dalam berkat Tuhan itu enak sudah. Ya, kita nggak perlu sampai bagaimana yang saya katakan berkat Tuhan itu mengalir menyertai kita. Hidup kita hidup yang luar biasa. Ya, bahkan berkat yang saya katakan bukan hanya buat kita, tapi keturunan kita, anak cucu kita. Berkat itu mengejar terus. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut susah. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau jatuh tidak akan sampai jatuh tergeletak. Sebab tanganku kata Tuhan akan menopang setiap kehidupan kita. Itu janji Tuhan buat setiap dari kita. Yuk, hari-hari ini bagian kita percaya sama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak lari ke panggilan Tuhan. Hidup di bawah berkat Tuhan. Dan kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang luar biasa. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, yuk kita pakai berdiri. Pokoknya Jumat besok kita cool ya, tetap ada cool ya Jumat ya. Ya. Nah, nonton film katanya. Belum tahu filmnya apa, mungkin Kung Fu Panda, ya, atau mungkin ada lain yang kita lihat aja. Ya, kita pakai berdiri. Jumat minggu depannya lagi. Umumnya libur, ya, karena kita ada ibadah Jumat Agung. Ya, sekali saya ingat, jadi nanti Jumat Agung kita ibadah jam 9. Jam berapa? 9. Ya, jadi nanti besok Jumat masih belum. Jumat depannya lagi, nah itu Jumat Agung. Ya, kita ibadah jam 9 pagi di depan ini. Ya, jangan lupa. Itu aja pengumumannya saya. Yuk.
Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi hikmatku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi hikmatku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar. Dan firman itu tidak kembali sia-sia. Semua tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Kami mengambil sikap sebagai seorang murid Tuhan. Kami mau masuk dalam perjanjian Tuhan. Kami nggak mau keluar dari panggilan kami. Kami nggak mau keluar daripada perjanjian Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami mau hidup benar. Kami mau hidup sungguh-sungguh. Kami mau hidup taat sama Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya kami ada di dalam garis perjanjian Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hamba yang mengingat kami setiap firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap pemahaman firman Tuhan itu boleh menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Berkati sekali lagi hamba-Mu Paleo ini Tuhan Yesus, pakai dengan heran Tuhan. Engkau jagai keluar masuknya Tuhan. Engkau berkati buat setiap apapun yang dikerjakan, pelayanannya, apapun keluarganya, istri dan anak-anaknya, semua amanah perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dan setiap kami Tuhan Yesus. Juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, wasit leader, singer, pemain musik Tuhan. Kau juga berkati mereka Tuhan berlimpah-limpah, bahwa mereka lebih lagi hari lepas hari semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapak dan setiap kami Tuhan, para kami semua jemaat Tuhan yang boleh hadir siang hari ini Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mau menjadi orang-orang yang bertumbuh. Kami nggak sekedar ada di gereja, kami nggak sekedar duduk di bangku gereja, tapi kami adalah orang-orang yang bangkit dan menjadi terang Tuhan. Dimanapun kami berada, di pekerjaan kami, di tempat kami kuliah, tempat kami kerja, tempat kami sekolah, bahkan di keluarga kami menjadi terang Tuhan Yesus. Orang boleh melihat Yesus dalam kehidupan kami, orang boleh melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan, pakai kami Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk kami boleh terus berbuah-buah lebat bagi kerajaan Tuhan. Kami boleh dikenal orang karena kami mengasihi Tuhan. Kami dikenal orang karena kami berbuat baik. Kami dikenal orang karena kami berbuat jujur Tuhan. Kami dikenal orang karena kami anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, sertai kami kepada tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami angkat persembahan kami Tuhan. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabba Syakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Tuhan, kami angkat amplop kami, persembahan kami Tuhan. Kami bawa kolektor kami Tuhan bagi kerajaan Tuhan. So, sucikan, kuduskan persembahan yang kami bawa Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menabur dengan pengertian yang benar, pada saat kami menabur dengan hati yang bersuka cita, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita. Oh Rabba Syakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih-kekasih Allah pulanglah. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dalam bersama ibadah yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita dari awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.